Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi. Marilah sebelum merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Nya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kita berdoa. Bapa yang makasih, selamat pagi Bapa. Terima kasih Engkau telah menjaga istirahat kami semalam. Di hari yang baru ini, kami akan mendasari aktivitas kami dengan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk bisa memahami kehendak-Mu lewat renungan pagi ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu kami nantikan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Dengan bacaan firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 61 sampai 62 yang akan dibacakan oleh adik Devin, Jemaat Pra Remaja GKJ Condong Catur. Silakan Dik Devin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 61 sampai dengan 62. Yang demikian. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Devin, Tuhan memberkati. Perikop ini menceritakan seseorang lain yang mau mengikut Kristus dengan satu kondisi, yaitu bahwa ia diperbolehkan untuk berpamitan dengan keluarganya. Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dari ungkapan tersebut, nampak bahwa ia belum memutuskan untuk mengikut Yesus atau tidak. Menanggapi keraguan orang lain itu, dengan tegas Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Menjadi pengikut Yesus adalah komitmen dan prioritas. Artinya, untuk mengikut Tuhan Yesus, kita pun harus menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini. Mengikut Tuhan Yesus berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran bagi Tuhan yang harus dijalani dengan keputusan yang tegas dan tanpa keraguan sedikit pun.
Jangan membiarkan apapun juga yang menggoyahkan komitmen kita untuk mengiringi Kristus. Tuhan memberikan peringatan yang keras dan tegas bagi kita yang hidup di akhir zaman ini untuk tidak kembali lagi dan tidak menoleh ke belakang lagi. Mengikut Tuhan Yesus berarti menempatkan dan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada urusan duniawi lainnya. Yesus tidak ingin pengikutnya dikhawatirkan dengan masalah harta dan keuangan. Jangan sampai menjadikan masalah harta dan keuangan sebagai batu penghalang untuk mengikut Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan agar kita memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah, tanpa keraguan dan tanpa alasan cadangan. Kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada misi yang Tuhan percayakan kepada kita harus memampukan kita untuk menghadapi rintangan apapun. Hal ini mengingatkan bahwa mengikut Kristus tidak hanya terasa enak, tetapi juga harus ada harga yang harus dibayar. Dengan kata lain, mengikut Kristus bukan berarti segalanya akan menjadi enak. Tuhan Yesus tidak menjanjikan jalan enak, usaha sukses, tidak bangkrut. Semuanya akan menjadi lancar dan berkelimpahan, tidak sakit, dan lain sebagainya. Tidak begitu. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan akan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap orang yang mau mengikut Kristus. Tidak jarang berbenturan dengan waktu, tugas, dan tanggung jawab di kantor dan di lingkungan masyarakat. Bahkan tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak seperti biasanya. Bahkan harus menanggung penderitaan dan kesusahan. Oleh sebab itu, jika kita dipanggil Tuhan, biasanya kita semoyo. Harus menunggu semuanya siap. Besok kalau sudah kaya, besok kalau anak-anak sudah mandiri, besok kalau sudah pensiun, dan masih banyak lagi perhitungan dan pertimbangan yang lain. Ada salah seorang sahabat yang begitu mengasihi Tuhan. Pelayanan di gereja begitu total, penuh waktu, tenaga, pikiran, bahkan materinya untuk pelayanan. Namun, karakternya dibunuh oleh gembalanya sendiri. Karena sang gembala rupanya kalah pamor dengan sahabat saya ini. Apakah ia lalu mundur dari pelayanan? Sekalipun berbagai fitnah keji, bahkan akibat fitnah tersebut banyak jemaat menjauhinya. Apakah ia komplain kepada Tuhan? Ia memang undur dari pelayanan gerejanya.
karena sudah tidak memungkinkan baginya untuk bertahan melayani di sana. Tetapi komitmen untuk terus melayani Tuhan tidak pernah undur. Ia tidak pernah menoleh ke belakang, alias kecewa kepada Tuhan, akibat perlakuan keji saudara-saudara seimannya. Justru dengan mengalami penderitaan akibat mengikut Tuhan tersebut, pelayanannya semakin meluas di tengah masyarakat dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Marilah berteguh kembali komitmen kita untuk terus mengikut Tuhan Yesus, sekalipun itu tidak mudah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Hanya kepadamu-lah kami bertekun dalam iman. Ajarkan kepada kami untuk selalu mengikut Engkau tanpa banyak beban yang menghalanginya. Mampukan kami untuk bisa mengiringi Tuhan dalam pelayanan kami. Doa ini hanya kami mohon dan kami serahkan kepada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.